Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang karbu baru guys ya. Kita dapat COD dari marketplace Facebook seperti biasa, harganya murah sekali. Ini adalah karbu PE28 Scarlet yang tipe Superflow. Ini dia penampakan karbu sebelum saya bersihkan guys. PE28 Scarlet tipe Superflow yang sudah ada power jetnya ya. Wah, oke banget, dapat cuma di harga 75.000 aja guys. Kita sambil buka-buka dulu, nanti kita bersihkan setelah dibuka total ya. Untuk tutupnya masih oke, pernya oke juga. Skepnya hanya baret-baret ya, masih layak pakai lah ya, masih cukup untuk mungkin 1-2 tahun ke depan kalau pakai filter. Jarumnya masih J6ZG bawaan PE. Untuk dalamannya head nozzle masih bawaan PE Scarletnya, terus lubang-lubangnya masih bawaan Scarletnya juga. Terus bagian tekstur sininya masih kasar, belum dihalusin, pantes skepnya gores ya. Harusnya kalian kalau beli karbu-karbu murah itu bagian rumah skepnya itu dicek, terutama yang tempat skep lewat ya. Ini harus diamplas halus. Amplasnya yang halus banget supaya enggak kasar. Ini masih kasar guys, ini udah pasti bikin skep luka. Kalau ini dibikin halus, ini skep umurnya bakal lebih panjang lagi guys ya. Karena untuk romanya sendiri udah cukup baik menurut saya kalau hanya untuk digunakan sehari-hari. Apalagi kalau pakai filter. Kalau pan filter ya hoki-hokian ya, tergantung tempat tinggal kita. Untuk bautnya masih bawaan Scarlet khas L yang ada geriginya ya, kualitasnya bagus sekali. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa, apakah zong atau masih bagus atau ada yang retak-retak guys. Kata yang punyanya ini baru dicopot dari motor ya, tapi kalau dilihat dari kondisi bahan bakarnya ini jelas udah nggak dipakai cukup ya, mungkin seminggu 2 minggu lah. Kelihatan masa iya kalau karbus sering dipakai airnya sampai sebanyak ini ya. Tapi entah juga mungkin motornya sering dihujanin atau ke siram air atau kebanjiran. Untuk ukuran pilot jet main jet, di sini pilot jet pakai ukuran 38 dan main jetnya ukuran 110. Ini cukup cocok untuk Satria FU standar ya, karena di sini ada power jet. Kalau tidak ada power jet, idealnya biasanya untuk main jet di sekitaran 115 sampai 120 guys. Karena ada power jetnya memang di sekitaran 110 untuk Satria FU standar pabrik banget ya. Nah, kita lihat untuk nozzle dan lain-lainnya, kita bongkar sekalian mau dibersihkan. Kata yang punya sebelumnya, karbu ini RPM bawahnya berbet guys ya. Tebakan saya sih karena head nozzle dengan jarumnya guys, yang memang identik dengan berebet ya kalau bawaan PE28 itu. Dan itu pertanda yang cukup bagus karena kita tinggal ganti jarum pakai PWK kalau trik paling iritnya. Di sini memang head nozzle-nya ini mirip untuk PWK ya, dia pendek dan lubangnya cukup besar. Jika disandingkan dengan jarum J6ZG punya PE, ini memang sangat tidak cocok guys ya. Benar-benar ini harus ganti head nozzle yang lubangnya masih tetap segini tapi harus lebih tinggi kalau ingin pakai jarum J6ZG. Tapi solusi paling gampang dari saya, kalian cukup ganti aja jarumnya pakai PWK ya, setipe JJH. Itu biasanya akan langsung enak. Atau yang paling murah ya punya GL Pro guys. Tapi untuk GL Pro itu harus dengan head nozzle-nya, karena head nozzle PE ini mungkin terlalu kecil untuk jarum GL Pro ya. Selanjutnya untuk pilot jet ukuran 38, saya rasa di sini udah nggak usah dibuka, kita tinggal bersihkan aja karena memang ini kelihatan bekas dipakai, jadi nggak terlalu kotor-kotor banget untuk bagian dalamnya. Untuk pelampung kerennya ini full adjustable guys ya, di harga karbu yang cuma
barunya sekitar 250 sampai 300 ribuan. Pelampungnya udah full adjustable, bagian kemiringan bisa di setel, bagian derajat bukanya juga bisa di setel. Ini udah poin plus banget. Yang lainnya ya sama aja kayak karbu PE lainnya guys ya. Nanti saya buka semua dan dibersihkan, lalu kita coba di motor. Untuk super flow-nya ini kita bandingkan dengan Red It. Ini cukup berbeda gayanya ya. Untuk si Scarlett dia kelihatan kayak PE pada umumnya guys ya. Untuk diameter luarnya sih kurang lebih sama. Tapi untuk bagian dalamnya kalian lihat gimana ya saya ngejelasinnya. Aliran flow-nya itu beda guys ya. Kalau yang Scarlett itu dari sininya gede, ke dalamnya mengecilnya lumayan signifikan, sedangkan si Red It ini dari luarnya gede, ke dalamnya juga agak gede guys ya. Bisa kalian lihat beda flow-nya lah bisa disebut. Kita bandingkan dengan PWK. Nah, jadi si Red It ini super flow-nya mirip-mirip PWK. Ini makanya kenapa saya suka banget sih karbu Red It ini ya. Dari RPM bawah ke atasnya bener-bener enak banget untuk si Red It ini, karena flow-nya dia mirip PWK. Sedangkan si PE Scarlett ini yang paling kiri, dia flow-nya itu ya mirip-mirip PE pada umumnya guys, cuman dia teksturnya lebih licin, jadi ya sudah disebut super flow ya. Untuk flow sih saya lebih bentuk flow-nya ini ya saya proper ke Red It. Jadi kalian yang mau beli karbu murah ya saya tetap pilihan utamanya Red It ya. Walaupun mungkin untuk kemudahan setting sebenarnya sih sama aja ya. Semuanya tergantung head nozzle dengan jarum. Jadi kalau dari poin plus itu menang Red It kemana-mana guys. Yang pertama dia flow-nya mirip-mirip PWK bentukan si moncongnya, walaupun gak 100% sama ya, tapi mirip. Kemudian untuk outnya si Red It ini udah gede, sedangkan Scarlett standar 28 aja guys. Ya tuh beda dagingnya, ini lebih tipis, ini agak tebal ya, karena ini outnya standar 28, ini 29,5 hampir 30. Kalau beli yang Red It ini ya kehitungnya banyak plusnya ya, beli 28 dapatnya PE 29 guys. Dengan Scarlett ini ya kelebihannya dia punya power jet, tapi power jet ini menurut saya sih opsional. Kalau motor kita tidak lebih dari 14.000 rpm, saya rasa power jet ini enggak terlalu kerasa ya. Kalau motor kita memang 14.000 rpm ke atas, misalnya 2 tak seperti Ninja Air, itu sangat saya rekomendasikan pakai karbu yang ada power jetnya. Tapi untuk motor-motor 4 tak yang bermain di bawah 12.000 rpm sih power jet nggak wajib ya hukumnya. Yang penting ukuran main jet pas aja udah cukup menurut saya ya. Oke, kita lanjut bersihkan, dan karbunya udah bersih guys, udah siap kita rakit lagi. Ini benar-benar nggak akan banyak saya aneh-anehin ya, tapi mungkin akan ngoplos-ngoplos dari beberapa part karbu karena ingin fungsinya seperti biasa ya. Sini untuk nozzle untuk cuk saya pakai dari PWK Scarlett supaya bisa difungsikan ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan, kita nggak usah bekem karbu guys ya. Jadi tinggal tarik cuknya udah bekerja. Kemudian untuk head nozzle di sini kita pakai yang dari PE Red It sebelumnya ya, yang sudah sering saya share. Saya akan membuktikan bahwa diameter terus tinggi head nozzle dan pasangan jarumnya ini benar-benar cocok untuk semua karbu PE 28 guys ya. Ini tinggi head nozzle-nya yang sangat tinggi. Nanti kita lihat ketika terpasang, dan ini diameter ketika dimasukkan ke jarumnya ya. Ini gede banget. Jadi si jarumnya ini saya kecilin sekitar 0,05 mili ya, diamplas sedikit supaya dapat celah segini guys. Ini tujuannya supaya setelan angin agak besar sedikit. Jadi nanti seimbang antara setelan angin saat posisi idle dengan setelan angin saat mencari raungan RPM tertinggi ya. Dan untuk jarum skep ini J6ZG di klip paling bawah, menyesuaikan dengan tinggi head nozzle yang sangat tinggi nih guys ya.
Dan untuk nozzle dengan main jetnya di sini saya pakai dari PWK BRT yang kemarin, yaitu pakai main jet ukuran 112 ya, karena sama-sama dengan PWK dia menggunakan power jet di sini untuk si PE Scarlett ini. Jadi saya pikir ukurannya akan kurang lebih sama. Dan untuk pilot jet juga saya samakan di ukuran 35 sesuai dengan karbu-karbu yang biasa saya pakai sebelumnya. Sudah terpasang semua guys, pelampung, nozzle dengan main jet, pilot jet, terus paratornya saya pindahkan dari PE Reddit. Kemudian kita lihat head nozzle tingginya jadi seperti itu. Kalau di PE Scarlett ini ya, tingginya enggak setinggi di PE Reddit guys ya. Nanti kita lihat apakah jarumnya minta naik atau turun atau tetap sama aja. Kemudian untuk stand idle sudah pakai yang pendek. Ini untuk oli samping sudah ditutup. Pelampung sudah saya setel, tinggal kita pasang. Terus ini sudah saya pastikan tembus normal ya untuk power jet. Jadi nanti RPM atas nggak bakal kekeringan guys. Dan untuk jarum dan skep saya pakai dari yang Reddit aja guys. Itu tinggal nemplok aja lah pokoknya. Kita lanjut pasang setel angin dan cek sound ya. Oke, karbu sudah terpasang, ini lagi saya angetin dan sekarang mau kita setel angin. Dapat berapa putaran, apakah sama seperti PE atau PWK yang sebelumnya? Kalau PWK sih nggak mungkin ya, tapi dengan PE yang sebelumnya apakah akan sama? Karena ukuran pilot jet, head nozzle, jarum itu sama aja guys ya, kecuali ukuran main jet yang saya ganti karena ini ada power jetnya. Tentunya kita sesuaikan untuk RPM atasnya. Hasilnya oke banget guys ya, ini hasilnya udah mantep banget. Responnya udah bagus, RPM nggak ada gejala nyangkut, idle stabil. Tinggal saya tes RPM atas, tapi karena ini ada power jetnya dan mirip-mirip PWK, harusnya sih RPM atasnya juga udah pas, tapi akan saya coba dulu dan akan saya simpulkan hasilnya guys. Kita coba geberan RPM atas, kayaknya sih ini sedikit beda ya untuk RPM atasnya dibanding PWK. Udah enak guys, nggak ada gejala, RPM bawah sampai atas udah nggak ada masalah. Udah sampai 13.000 RPM dengan enteng ya hitungnya. Jadi ini udah pas. Pilot jet 35, main jet 112, jarum J6 jet G atau jarum bawaan PE nya di klip paling bawah, dan head nozzle yang super tinggi dengan diameter yang kalian lihat aja di awal video tadi ya. Ya intinya karbu apapun, jenis PE nya merek apapun, dengan head nozzle tinggi dengan diameter seperti itu, dengan jarum J6 jet G yang sedikit di custom, itu akan menghasilkan respon karbu PE yang mirip PWK dan kalian akan sangat suka dengan hasilnya guys ya. Termasuk saya yang selalu ketagihan pakai karbu PE merek apapun, selalu setting head nozzle dengan jarum seperti ini ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang cari settingan karbu PE yang paling enak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.